Demons in my head again, let me grip my lyric pen. Fire burning from my junk, choking now I'm full of us. I won't stop, so don't confront too much. Supposed to be a grunt, watch my back and also front. You drop it off. Banyak yang bilang kadar mobil ini mengancam bahkan lebih baik ketimbang Toyota Alphard yang lebih lama mendominasi segmen MPV mewah. Tapi setelah kami tes panjang, rasanya kok ya Denza D9 ini belum bisa menang ya. Thinking about the moment, feel the rush from the buck jump. 20s in my loaded trunk, watch me make another hit. Yeah, I'm tripping off that phone. Sejak awal, brand Cina itu selalu menjadi antitesis dari brand Jepang. Mereka selalu menawarkan sesuatu yang lebih, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Termasuk ini, Denza D9, yang diniatkan untuk lebih baik dari rival-rivalnya. Menjadi MPV mewah yang siap dipakai VIP sampai konglomerat yang ingin lebih efisien. Gimana enggak? Mobil ini dengan segala nilai premiumnya ditawarkan dengan harga yang gak sampai 1 miliar rupiah. Menarik banget kan? Mari kita mulai pembahasan soal Denza D9 ini dari membahas segi impresi berkendaranya. Itu menjadi penting bagi saya, meskipun saya yakin kalau pembeli mobil ini pasti akan mayoritas berada di kursi belakang, alih-alih di balik setirnya sini kayak saya. Tapi harus diingat kalau poin rasa berkendara adalah poin yang penting sebelum kita beli mobil. Dan anyway, saya beruntung karena udah pernah ngetes mobil-mobil di kelas ini. Kayak Toyota Alphard udah, Lexus LM udah, bahkan Kia Grand Carnival juga udah. Dan kalau ada satu kalimat buat menggambarkan bagaimana rasa berkendara Denza D9 dibandingkan rival di kelasnya, ya memang Denza D9 ini diplot sebagai mobil yang enak ditumpangi, nyaman, tapi rasanya nggak asik buat dikendarai. Di kelas ini tuh, susah untuk mencari mobil yang enak buat disetir sendiri. Karena orientasi pabrikan yang bikin MPV kayak gini, ya ke arah kenyamanan penumpang, bukan asiknya rasa berkendara. Menyetir Denza D9 ini terasa intimidatif, dengan dimensi yang super besar, wheelbase yang lebih jenjang ketimbang Alphard, dan perawakan yang ceper. Dan juga dengan radius putar yang tidak fleksibel. Sama, yang paling bikin jiper adalah set suspensi yang kelewat empuk, dan setir yang kurang komunikatif. Bikin kita sebagai supir perlu pintar-pintar jaga kecepatan dan ambil tikungan agar penumpang nggak terasa mual di belakang. Denza D9 ini adalah mobil yang saya pakai selama mudik lebaran 2026. Jadi kebayang ya, saya punya waktu yang cukup panjang untuk mengetes sebuah mobil dan bisa melewati berbagai skenario jalan, baik di jalan tol, di jalan macet, di jalan perkotaan, bahkan saya juga sempat pakai mobil ini untuk nanjak-nanjak di tol Cipularang. Dan ya, harusnya sih saya punya cukup data untuk menjelaskan ke kalian bagaimana rasa berkendaranya. Ya, selama nyetir mobil ini, selama pakai mobil ini di momen mudik lebaran, keluarga saya senang banget di belakang. Karena nyaman, kata mereka, bantingannya enak, nggak pegal sama sekali. Tapi bagi saya, seorang supir, menurut saya sih, rasa berkendara mobil ini tuh nggak sesolid rival-rivalnya. Setidaknya, kalau kita bandingkan dengan Kia Grand Carnival, saya sih lebih senang menyetir mobil itu. Menyetir mobil Korea Selatan itu rasanya lebih meyakinkan, bantingannya nggak diset terlalu empuk, tapi cukup terprediksi. Sementara mobil ini, ya bantingannya terlalu mengayun-ngayun teman-teman. Jadi ada rasa kurang percaya diri. Di sisi lain, mobil ini tuh hadir dengan karakter yang menyenangkan khasnya mobil listrik. Ini mobil yang tenaganya kuat banget, torsinya bisa diandalkan. Bahkan dengan mode berkendara normal, eco pun, saya tuh cukup terpuaskan dengan karakter performanya. Apalagi kalau kita masuk ke mode yang sport, wah ini langsung bisa galak banget di jalan. Dan jangan lupakan juga, nyetir mobil listrik itu yang bikin kita merasa tenang adalah, dan nyaman pastinya, karena minim getaran dan juga nggak ada suara raungan mesin, karena ya nggak ada mesinnya gitu ya. Dan itu yang bikin mobil ini mungkin lebih baik sedikit ketimbang rival di kelasnya yang bermain di segmen mobil ICE, mobil bensin, mobil solar, atau bahkan mobil hybrid sekalipun. Kata kuncinya sih di irit atau efisien. Mobil listrik saat ini jauh lebih irit ketimbang mobil jenis lain. Itu kenapa pembeli Denza D9 yang orientasinya ke arah ekonomi jelas merasa mobil ini lebih unggul dari Alphard CS. Gimana enggak, mobil ini pajaknya aja gak lebih dari 150.000 perak. Belum lagi kalau ngomongin biaya pakainya, yang udah jelas mobil ini lebih minim perawatan, setidaknya gak butuh oli mesin impor berliter-liter untuk jaga kesehatan mesinnya.
Dan yang terpenting adalah biaya pengecasannya yang super irit. Bayangin, mobil listrik kayak gini tuh untuk ngecasnya nggak sampai 3.000 perak per kWh. Artinya, dengan baterai mobil ini yang kapasitasnya 100-an kWh, untuk ngecas mobil ini dari 0 sampai penuh nggak sampai 300 ribuan. Dan diklaim kalau baterainya penuh bisa dibawa sampai 600 km. MPV mewah mana coba yang pakai mesin bensin atau diesel yang bisa seirit ini? Nah, sepengetahuan saya, Denza Dina ini nih meskipun badannya besar gitu ya, terus terkenal bobotnya berat, tapi ternyata bisa aja buat pakai bermain irit. Mobil ini ya meskipun ketika dicas penuh, nggak pernah tuh saya dapat range yang 600 km gitu ya, paling mentok saya dapat di 570 km. Tapi di atas kertas, kalau kami tes isi full to full, pada saat berangkat dari Jakarta ke Bandung sih mungkin agak boros ya, karena itu sering banget idle, sering banget berhenti di kemacetan, terus juga rutenya nanjak. Ya dapat sekitar 4 km per kWh lah. Tapi begitu pulang, itu agak lancar gitu ya. Mobil ini bisa mendapatkan angka di atas 5 km per kWh, dan itu cukup impresif untuk badan yang sebesar ini. Dan jangan lupakan juga, mobil ini bisa dicas dengan cepat, sehingga kalau kita mau dipakai road trip gitu ya, jadi nggak ada masalah lah dengan waktu tunggu pengecasan. Tapi tetap aja, ketika mudik kemarin, saya bawa keluarga yang banyak, bahkan saya ada anak kecilnya, saya tetap merasa range anxiety itu masih menjadi momok menakutkan untuk kita-kita yang pakai mobil listrik ketika mudik. Apalagi pas mudik kemarin kita tahu ya, rest area itu sering banget penuh dan kita jadinya agak kesulitan untuk mengakses PKLU. Dan ya ketika mudik jadinya harus pinter-pinter nih memilih strategi apa yang mau kita mainkan. Apakah kita mau ngecas di tengah jalan, apakah kita mau ngecas penuh di kota tujuan. Tetap aja bagi saya sih, kalau mudik bisa pakai mobil yang lebih bikin zen, bikin tenang, akan saya pilih. Jadi mungkin alih-alih mobil listrik murni, ya kalau Denza kelak mengeluarkan D9 versi PHEV, itu akan bisa lebih diandalkan ketimbang versi EV-nya. Kalau kita bicara soal untuk mobil dipakai perjalanan jauh gitu ya. Tapi kalau dipakai sekadar di perkotaan, dipakai harian, ya ini mobil sih memuaskan sekali. Bicara soal kenyamanan, hal lain yang juga mungkin dikeluhkan supir adalah di balik joknya nggak ada fitur pijat kayak yang dikasih ke penumpang belakang. Bahkan, penumpang di sisi supir pun joknya polosan aja. Cuma ada fitur ventilated seat atau pendingin jok. Terus sebagai supir, meski awareness kita terbantu oleh sensor dan kamera 360 derajat, tapi kenyataannya visibilitas ke belakang kadang nggak praktis kalau lagi muatan penuh. Harusnya Denza bisa nih kasih spion tengah yang ada kamera belakangnya. Kayak Alphard, jangankan Alphard, Suzuki XL7 juga udah dikasih. Jadi kita nggak perlu bolak-balik lihat around view monitor di head unit untuk sekadar lihat kondisi belakang mobil. Nah, bicara soal fitur, ada satu hal dan fitur yang berguna banget ketika kami tes di jalan panjang kemarin ketika mudik ngelewatin jalan tol, yaitu apalagi kalau bukan ADAS. ADAS-nya lengkap, sehingga kita sebagai supir jadi ya lebih nggak lelah lah. Udah gitu, yang juga menyenangkan ketika dipakai road trip adalah mobil kayak gini tuh, pengecasannya bisa cepet. Sebagai mobil listrik, pengecasan cepet adalah hal yang sangat penting, dan mobil ini DC chargingnya bisa di atas 160 kW. Jadi kalau kita lagi ketemu SPKLU yang bisa ultra fast charging, jadi bisa memanfaatkan dayanya secara maksimal. Bahkan ketika kita ngecas udah lebih 80%, biasanya rate pengecasannya agak turun gitu ya. Kalau di mobil ini nggak, tetap optimal. Jadi kita untuk waktu tunggunya nggak terlalu lama, sampai 100%. Fitur kenyamanan kabinnya juga tergolong lengkap nih. Kulkas ada yang bisa dipakai untuk menghangatkan sampai mendinginkan. Ini sih membantu banget saat perjalanan panjang. Cuma jangan lupa, kulkas ini bisa menyedot baterai lumayan besar ya. Terus nggak kayak Alphard yang kebelah panoramic roof-nya, Denza ini punya panoramic sunroof besar untuk kabin belakang dan ada kecil dikasih untuk supirnya. Cuma sayangnya di mobil ini tuh nggak ada rear seat entertainment atau ya layar hiburan buat penumpang belakang sini. Minimal sih menurut kami, kalau nggak bisa kasih yang segede Alphard atau LM, ya dikasih layar kecil kayak Veloz deh. Jadi penumpang bisa nonton YouTube atau Netflix. Tapi untungnya untuk privasi sih, kita dikasih gorden di kaca samping. Terus juga ada fitur wireless charger yang unik banget penempatannya, sampai ada meja juga nih. Lumayan deh. Nah, kan tadi saya bilang di awal, mobil kayak gini tuh orientasinya memang buat memanjakan penumpang banget.
penumpang jadi nyaman, apalagi ini duduk di bangku baris keduanya adalah posisi terbaiknya, sehingga kita dapat jok yang lega, besar, dan suportif juga teman-teman. Ini ada sanggahan kakinya atau joknya model otoman gitu, dan bisa diatur secara mudah secara elektrik dari layar di tengah sini. Layar ini juga bisa kita manfaatkan buat mengatur banyak hal, kayak tadi ngatur kulkas, ini buka tutup sunroof, AC, dan masih banyak lagi. Untuk pengaturan kursi pijitnya juga bisa dari sini nih. Nyaman. Dan bisa di-adjust nih, kita bisa ngatur posisi jok kita mau kayak gimana. Mau misalnya tadi sanggahan kakinya mau kita majuin ke depan. Cuman sayangnya ini pengaturan joknya hanya untuk jok independen, jok kita sendiri. Kita nggak bisa mengatur jok kiri kita atau kita mengatur jok depan, penumpang depan. Yang harusnya sebenarnya kalau kita mau buat lebih lega gitu ya, khususnya penumpang di sebelah kiri, dia bisa mengatur jok penumpang yang bagian depan. Biasanya tuh di mobil-mobil kayak Alphard, terus mobil lainnya biasanya ada tombol di samping kursi penumpang depan gitu ya untuk mengatur posisi joknya. Sementara kalau ini kita harus minta tolong ke depan nih, minta tolong supir untuk mengatur posisi joknya. Karena sang supir bisa mengatur lebih fleksibel lagi, bisa mengatur lebih kompleks lagi untuk semua posisi jok. Denza bahkan tidak memberikan tombol pengaturan jok di area bagasinya. Jadi kalau kita mau melipat jok dan ternyata jok baris kedua kurang maju, ya kita mau nggak mau harus maju dulu ke depan dan menggeser joknya. Ribet. Iya, mobil ini tuh akomodatif deh. Walau nggak bisa diset rata lantai, tapi ruang penyimpanan bagasinya ini gede banget. Terus dari tadi kita berada di kabinnya, Denza Dinan punya aura kabin yang mewah, dengan permainan warna coklat untuk kulitnya. Dan ada finishing kayu di beberapa bagian. Meski rasanya kami tuh lebih suka dengan opsi warna interior yang lebih cerah, alias yang opsi warna beige. Ya harus diakui untuk urusan desain itu masalah selera banget, subjektif banget. Dan menurut saya kalau mobil di kelas yang premium kayak gini, itu lebih baik mobilnya pakai interior yang auranya gelap sekalian atau terang sekalian, supaya nggak nanggung gitu. Sementara kalau yang brown kayak gini, harus diakui bukan selera saya sih. Sementara di samping bisa kelihatan kalau desain mobil di kelas ini tuh terasa agak-agak mirip-mirip. Tapi ini kalau di Denza D9 ini menurut saya harusnya dia pakai pelek yang agak lebih gede dikit ukurannya gitu ya. Mungkin naik 1 atau 2 ring, naik mungkin 19 atau 20 inci akan lebih cakep gitu. Ban ditipisin dikit. Akan lebih profesional sebagai mobil yang desainnya mewah. Sementara di depan desainnya not bad teman-teman. Penggunaan lampu LED yang modelnya striking gini ya. Modern banget kelihatannya, terus grill yang sangat besar kayak gini membuatnya terlihat ya modern premium lah. Tapi kalau saya rasanya saya akan menghapus nih warna brush dari mobil ini dan menggantinya dengan full black gitu, sehingga lebih terlihat ya low profile lah sebagai mobil yang mahal kayak gini. Denza D9 ini jelas impresif, apalagi dengan value yang ditawarkan dari harga jualnya yang sangat masuk akal. Belum lagi, efisiensi biaya penggunaannya juga kita bisa rasakan sampai di tahap bayar pajak tahunan. Semoga insentifnya diperpanjang ya. Meski demikian, menggunakan mobil listrik untuk harian tentu punya tantangan. Selain karena durasi pengisian energi yang jelas lebih lambat ketimbang isi bensin atau solar, infrastruktur pengecasan belum merata di seluruh daerah. Terus ada juga nih, soal kesehatan baterai dan masa pakai yang penting untuk diperhatikan. Kalau harus memilihkan, pilih Alphard atau D9 ini, menurut saya kalau kalian nggak masalah dengan pengecasan, nggak masalah dengan kesehatan baterai, dan memilih mobil listrik, jelas Denza D9 adalah tunggangan yang sangat layak diandalkan. Apalagi mobil ini murah, mewah, tapi irit. Sementara kalau kalian lebih prefer mobil yang bisa dipakai keluar kota, dipakai ke daerah yang rural, yang mungkin jauh dari SPKLU, dan itu lebih cocok kepada mobil-mobil yang internal combustion engine. Mobil di kelas ini MPV mewah yang bensin dan diesel jelas lebih layak dipertimbangkan. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian memilih Alphard yang udah terkenal atau memilih ini pemain baru yang layak untuk dipinang, Denza D9?